Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Amsal yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Saya bacakan bagi kita. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya bacakan di dalam beberapa terjemahan yang lain. Janganlah iri hati kepada orang berdosa. Taatlah selalu kepada Allah, supaya masa depanmu terjamin dan harapanmu tidak hilang. Jangan iri hati terhadap orang-orang jahat, tetapi hendaklah engkau senantiasa hormat akan Tuhan, karena sesungguhnya engkau mempunyai harapan dan masa depan yang gemilang. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Amsal mengajarkan kepada kita bahwa masa depan orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu masa depannya sungguh ada, dijamin oleh Tuhan, harapan kita tidak akan hilang, masa depan kita terjamin, dan bahkan dikatakan bahwa masa depan kita gilang gemilang ketika kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia mungkin terkadang kita terjebak dalam iri hati, ya. Nah, Amsal mengajarkan kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka janganlah membiarkan iri hati menguasai kita. Karena bagian lain firman Tuhan juga jelas berkata, di mana ada mementingkan diri, ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah orang percaya, maka ketika kita melihat mungkin ada orang-orang berdosa, yang sepertinya mereka tidak sungguh-sungguh beribadah, mereka juga tidak rajin beribadah, mereka juga hidupnya mungkin hanya dalam pesta pora, ya, hedonisme, dan bahkan kita melihat mereka hidup di dalam dosa. Tapi sepertinya mereka berkelimpahan, mereka tidak berkekurangan satu apapun. Nah, Amsal menasihatkan kepada kita, jangan sampai keberhasilan atau kelimpahan orang-orang tersebut membuat kita pada akhirnya iri, yang membuat kita akhirnya membandingkan diri kita, dan mungkin kita akan berpikir, buat apa saya mempertahankan hidup kudus? Buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya mau menjaga kesalehan hidup saya? Toh nyatanya mereka yang hidup dalam dosa, sepertinya ya mereka berkelimpahan, berkecukupan. Firman Tuhan berkata, jangan sekali-kali membandingkan dirimu. Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Allah tidak pernah membandingkan kita dengan orang lain atau dengan apapun. Karena itu ketika kalau kita ya sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, hiduplah terus taat kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Karena orang yang taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan, orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, janji firman Tuhan bahwa harapan kita tidak akan hilang, masa depan kita gilang gemilang, dan bahkan dikatakan masa depan setiap orang percaya itu terjamin. Ini janji firman Tuhan. Maka sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, kita hidup di dalam takut akan Tuhan, mungkin kita mengalami ada berbagai macam tantangan. Tapi percayalah, akhir dari cerita kehidupan kita akan menjadi saksi, membawa kita untuk supaya hidup memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan melihat tangan Tuhan menyertai pada akhirnya di dalam kehidupan orang yang taat, takut, dan setia kepada Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara, tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang bisa tahu masa depannya nanti akan seperti apa. Yang bisa tahu kalau nanti dia sekolah di sini, dia kuliah di sini, dia akan menuju ke karir pekerjaan ini dan dia akan berhasil dan sukses. Tidak ada orang yang tahu. Karena sesungguhnya masa depan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukannya. Maka penting sekali sebagai orang percaya kita hidup sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Memiliki kasih yang bukan pura-pura, tapi kasih yang tulus kepada Allah. Hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Maka jaminan firman Tuhan berkata masa depan kita gilang gemilang. Ya, kehidupan kita penuh harapan Tuhan sediakan. Asalkan
kita tidak perlu iri, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Perhatikan di dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23. Jelas berkata Bapak Ibu Saudara. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saya baca di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Tuhan, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini banyak rancangan di dalam hati kita. Banyak rencana di dalam hati kita. Kita ingin buat lakukan ini dan itu. Tapi ingat, pada akhirnya keputusan Tuhan yang terlaksana. Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat Tuhan, di mana mereka telah terjebak di dalam berhala. Mereka lebih meminta petunjuk kepada arwah. Mereka lebih meminta petunjuk kepada roh-roh orang mati. Mereka lebih meminta petunjuk kepada peramal-peramal. Melalui Nabi Yeremia mengingatkan kepada umat Tuhan, Yehuda khususnya, supaya mereka sadar bahwa manusia tidak bisa atau tidak berkuasa menentukan jalannya. Mau peramalkah, Anda mau minta petunjuk dari arwahkah? Justru itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan murka Tuhan atas hidup kita, membuat Allah marah. Karena sesungguhnya kita manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita. Dan bahkan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini janji firman, ini kata firman Tuhan. Menyadarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyombongkan diri kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak bisa tentukan nasib kita. Nasib kita diatur sama Tuhan. Tugas kita jalani hari ini dengan ucapan syukur, melakukan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya. Setelah di pasal 10, di pasal yang ke-17, Nabi Yeremia mengingatkan supaya sekali lagi kita hidup mengandalkan Tuhan, sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh penulis Amsal. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Nabi Yeremia membandingkan atau mengkontraskan antara orang yang hidup mengandalkan Tuhan dengan orang yang hidup mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia dan hatinya menjauh. Hasil akhir hidup mereka akan berbeda. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nabi Yeremia menuliskan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 bahwa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang mengandalkan kekuatan manusia, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, hidupnya tidak akan diberkati. Dia seperti hidup di padang gurun yang tandus, yang tidak ada kehidupan di situ, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya di ayat 7 dan 8 Nabi Yeremia mengingatkan kepada Yehuda dan tentu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara lihat, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang di tepi, yang ditanam di tepi aliran sungai, yang hidupnya akan terus menghasilkan buah. Sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini bersyukur kalau Anda diberikan orang tua yang bisa membiayai Anda untuk sekolah, studi. Baik, Anda sekolah untuk menambah pengetahuan. Anda belajar supaya pengetahuan Anda bertambah. Tapi jangan lupa bahwa masa depanmu itu engkau harus letakkan hanya kepada Tuhan saja. Mutlak kepada Tuhan. Ya. Dan hari ini juga bagi kita, yang mungkin orang tua kita tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan kita. Atau orang tua kita tidak punya dana yang cukup untuk bisa membawa kita kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jangan putus asa. Berharaplah kepada Tuhan. Hidupmu bisa dijadikan Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan bisa memberkati engkau. Tuhan bisa memberikan masa depan yang penuh harapan. Ini janji firman Tuhan. Jelas di dalam Amsal 23 ini berbicara bahwa betapa penting orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Sesungguhnya
harapan, dan masa depan gilang gemilang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Terus berharap kepada Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Sebab Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Semoga kita menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak sombong mengandalkan kekuatan, kepintaran, kehebatan kita. Tapi betul-betul kita meletakkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita capai, itu semua karena Tuhan yang menolong, menyertai, dan memberkati. Firman Tuhan mengingatkan, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh, dikutuki Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Suatu kutipan dari tulisan Pendeta Beni Solihin. Tak peduli betapa buruknya keadaan Anda sekarang ini, tetaplah percaya bahwa yang terbaik dari Tuhan pasti akan datang. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua dan kita lebih bijaksana menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.